Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel YouTube Universitas Labuhan Batu TV. Tentunya masih dalam program podcast bersama alumni, yaitu dari kampus ke dunia kerja. Nah, ini udah tayang yang keberapa episode ya. Kami tidak bosan-bosan menghadirkan para alumni-alumni untuk menginspirasi semua mahasiswa di Universitas Labuhan Batu. Ya, nah pemirsa, hari ini saya kehadiran seorang ASN yang dulunya juga pernah menjabat sebagai kepala sekolah bermodalkan ijazah dari STQ Labuhan Batu yang sekarang menjadi FK Labuhan Batu. Ya, di sini sudah bersama saya Bapak Toto Mulya. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kami bisa menghadirkan ASN ke sini Pak. Selama ini kan hanya guru swasta tapi yang luar biasa keren gitu ya. Tapi hari ini kita kedatangan yang ASN. Banyak sih guru FKIP itu, alumni FKIP yang sudah lulus P3K ASN. Cuman untuk menghadirkan ke podcast ini Pak, itu butuh menjadwalkan yang benar-benar kadang kita bisa, mereka nggak bisa, mereka bisa, kitanya nggak bisa. Iya, gitu. Nah, jadi Bapak ini adalah alumni STQ Labuhan Batu tahun 2013. Iya, benar. Stambu 2009. Iya. Itu sudah lama sekali ya Pak ya? Sudah, cukup lama. Dulunya ketika Bapak memutuskan untuk masuk ke STQ ya, kita nih flashback lagi ke belakang nih, ke ULB zaman dulu gitu ya Pak ya. Apakah Bapak pure sebagai mahasiswa baru atau ada kegiatan lain ketika kuliah di STQ Labuhan Batu Pak? Iya, dulu sebelum saya bergabung kuliah di sini, saya aktif ya di masyarakat, sebetulnya di ketua remaja masjid. Jadi kehidupan sosial itu memang sudah saya jalani. Maka pada akhirnya memang ketika saya putuskan untuk kuliah, jadi sesuai dengan background sosial saya, sepertinya prodi PPKN itu tepat untuk saya, begitu. Karena kegiatan sosial kayaknya nih PPKN lebih cocok dengan saya. Lebih cenderung cocok dengan saya, cenderung. begitu. Nah, apakah Pak Toto waktu itu sudah mulai mungkin lah katakan mengajar di satu sekolah waktu itu? Iya, benar sekali. Jadi ketika saya kuliah pada jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Labuhan Batu, saya juga meniti karir sebagai pendidik pada saat itu. Jadi saya bergabung di SMK Negeri 1 Silangkitang pada tahun 2011 sampai dengan 2013, dan juga di SMP Negeri 2 Silangkitang pada saat itu. Dan saat itu saya masih tenaga honor. Oke. Itu ya seputar kegiatan selama menjadi mahasiswa. Mahasiswa ya. Karena yang saya wawancara Pak, memang kegiatannya mahasiswa STQ dan FKIP ini kayaknya nggak sabar nunggu tamat Pak. Iya, benar. Pasti mengajar gitu ya, waktu mahasiswa itu mengajar gitu, mungkin untuk mengaplikasikan ilmunya begitu. Benar sekali. Ya. Lalu setelah Bapak tamat dari Universitas Labuhan Batu, apa nih yang terjadi nih? Kenapa sampai menjadi ASN? Coba bisa ceritakan pengalaman Bapak dari mulai tamat tahun 2013. Nah, apa yang Bapak lakukan? Apakah tetap di sekolah yang sama atau gimana? Ya, baik. Jadi saya tamat dari ULB ini pada tahun 2013. Ketika itu saya memutuskan untuk ngambil S2 di Universitas Negeri Medan pada jurusan Administrasi Pendidikan. Nah, ketika saya coba untuk berangkat ke Medan, saya meniti karir di sana, bergabung di beberapa sekolah. Ketika saya tamat, saya masuk ke sekolah namanya SD Cendana Asri di Pasar 7 di Medan Tembung. Merantau dong nih Pak? Iya, jadi sambil kuliah juga sambil bekerja, kan begitu. Sambil meneruskan pengalaman yang sudah dibawa dari Rantau Prapat ini. Saya coba bergabung di SD Cendana Asri itu. 1 tahun saya menjadi guru pada tahun 2014. Di situ saya coba untuk dipercaya sebagai kepala sekolah. Menjadi kepala sekolah di SD tersebut sampai dengan tahun 2019 ketika saya lulus menjadi PNS, begitu. Jadi ketika saya lulus S2 pada tahun 2018, saya juga di 2018 itu saya menang PNS, namun penugasannya di tahun 2019. Dan akhirnya saya kembali lagi ke Labuhan Batu. Setelah saya berkarir di Medan, ambil S2, akhirnya saya ditakdirkan untuk
kembali lagi ke Labuan Batu. Halaman. Ya, bertugas di SMK Negeri 1 Saikanan, Labuan Batu Selatan. Namun pada saat ini saya sudah bertugas di SMA Negeri 1 Silangkitang, lebih dekat dari rumah. Banyak ya Pak ya perjalanan Bapak ya? Lumayan. Lumayan. Yang jadi pertanyaan saya, Bapak daftar CPNS ini pakai ijazah kampus yang kita banggakan ini atau ijazah yang dari kampus yang semua kita tahu bahwasannya itu adalah kiblat pendidikan di Sumatera Utara ya? Bapak pakai ijazah yang mana waktu PNS? Iya, jadi ketika saya lihat formasi penerimaan CPNS 2018 itu, formasi yang diterima adalah S1 PPKN. Walaupun saya berijazah S2, cuman tidak ada formasi itu dibuka, yang ada di Batam kala itu. Jadi saya putuskan saya mengikuti CPNS dengan ijazah S1. Maka yang saya ajukan pada saat itu pemberkasan adalah ijazah Stikip Labuan Batu Prodi PPKN. Dan alhamdulillah membuahkan hasil dan saya lulus sebagai PNS pada saat itu. Tidak puas dengan S1, nyambung lagi S2. Tapi qadarullah S1 inilah yang bawa Bapak menjadi PNS. Jadi ini kan mahasiswa baru yang ingin masuk kuliah di Universitas Labuan Batu, mereka ini kadang-kadang bingung gitu. Kenapa sih orang ngambil sains, orang ngambil ekonomi, sosial, orang ngambil keguruan ini kenapa gitu? Kalau Bapak, kita flashback lagi waktu Bapak memutuskan untuk kuliah di sini, selain dari sosial tadi, apa yang mendasari Bapak ingin menjadi seorang guru? Kenapa nggak yang lain aja gitu? Iya, pertama pertimbangan saya menjadi seorang guru itu, guru ini dapat semuanya Pak. Dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Masya Allah. Begitu. Lalu yang memotivasi saya juga untuk mengambil keguruan pada jurusan PPKN, karena itu memang ketika kita terjun ke masyarakat, memang dunia nyata kita itu ya memang dunia masyarakat. Jadi dunia sosial itu saya dapatkan memang di PPKN, karena di situ yang kita pelajari tentang bagaimana menjauhi Pancasila, bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, dan itu sangat membantu saya di dalam menjalankan aktivitas kemasyarakatan saya. Jadi untuk adik-adik juga barangkali kan kehidupan sosial itu memang luar biasa. Jadi untuk mendukung itu saya rekomendasi deh untuk ambil di PPKN gitu. Demikian. Berarti Bapak ini sudah pondasinya untuk memilih jurusan itu sudah mengerti apa yang mau dikerjain. Iya, benar. Yang payahnya nih Pak, kebanyakan mahasiswa ini ada yang ikut-ikutan. Jadi nanti udah satu semester, bahkan masih 3 kali pertemuan udah memutuskan untuk pindah, kan ngerepotin kampus nih. Boleh nggak saya pindah jurusan? Ternyata saya nggak ahli, ternyata saya bukan ini passion saya gitu. Jadi kalau masa saya kuliah pun ya alhamdulillah saya cukup aktif di Labuan Batu ini. Masya Allah. Jadi bergerak dengan teman-teman. Saya ingat sekali waktu itu. Jadi kalau yang mengospek adik-adik yang ada di Tanjung Sarang Elang, kami lah itu dulu. Salah satunya saya bagian dari itu. Ada Muli juga saya. Jadi memang kita menjalani perkuliahan ini memang harus ada semacam insting bahwasanya ini akan berguna untuk hidup kita begitu. Tidak hanya sebatas ikut-ikutan. Ini akan berguna untuk kita, untuk masa depan kita. Mudah-mudahan jalannya akan lancar lah. Barangkali demikian. Tapi alhamdulillah sekarang udah lancar ya Pak ya. Insya Allah. Lalu Pak, dari guru SMK ke SD ke SMA sekarang, apa kayak ada tidak Pak kayak pergejolakan batin Bapak gitu kan ya? Yang tadinya SMK ketemu anak SD, tiba-tiba ketemu anak SMA lagi gitu. Apa nggak susah mengadaptasi? Apalagi Bapak di SD itu sebagai kepala sekolah kan ya, pimpinan itu gitu. Balik ke Labuan Batu jadi anak buah lagi gitu. Apa Pak? Gimana Bapak menjalaninya? Sebenarnya begini, yang pertama sekali kita harus pahami kemana kita mengambil keahlian ya, saya katakan keahlian jurusan. Jadi saya ambil jurusan PPKN karena bidang studi PPKN itu ada pada semua jenjang pendidikan. Di SD ada, SMP ada, SMA ada, SMK ada, bahkan perguruan tinggi juga ada. Jadi ketika kita ditempatkan di SD kita siap, karena memang kita paham itu. Ketika kita di SMP juga kita siap. Secara psikologi pendidikannya ya kita siap di situ karena memang
PPKN itu masuk kepada semua jenjang pendidikan. Bahkan tadi sedikit saya tambahkan untuk barangkali memotivasi adik-adik, ya saya juga mengajar di pendidikan profesi guru. Yang saya ajar itu juga bahkan lebih tua dari saya, udah ada yang mau pensiun, bahkan juga sebaya saya, bahkan teman satu kuliah saya pernah jadi mahasiswa saya waktu pendidikan profesi guru. Jadi secara psikologi pendidikannya, yang penting kita yakin bahwasanya itu akan bermanfaat untuk kita. Pendidikan profesi guru di mana, Pak? Tahun 2022 saya bergabung di Universitas Muslim Nusantara Medan. Tahun 2022. Jadi 2023 dan 4 alhamdulillah kampus merekomendasi saya untuk bergabung kemari. Sampai saat ini saya juga jadi tim pengajar dan tim pengunci untuk piloting 3 kemarin. Insya Allah, ya memang pemberdayaan alumni selalu digalakkan di kampus ini. Kalau ada alumni kita ngapain yang lain? Benar. Produk kita sendiri yang akan mengajar di sini. Iya, benar sekali. Pernah mengajar dari SD, SMP, SMA yang Bapak rasakan, yang dikeluhkan oleh guru pada saat ini. Yang banyak saya wawancara, guru itu mengeluhkan adalah yang pertama moral. Ya, atau saya simpulkan moral ini adalah masalah utama bagi guru sekarang, PR yang lebih besar gitu kan. Apa yang Bapak rasa moral ini apa sih Pak penyebabnya gitu? Kenapa terjadi ini gitu? Begini, jadi saya mengajar saat ini di tingkat SMA, bahkan saya juga mengajar di tingkat SMK kemarin kan. Jadi memang persoalan moral ini memang kita tidak bisa hindarkan. Faktornya banyak sekali. Faktor yang paling nyata adalah globalisasi. Globalisasi itu tidak mungkin terhindarkan di suatu negara apapun. Nah, sekarang bagaimana kita memanajemen satu negara itu, memanajemen globalisasi itu. Nah, jadi dasar untuk memanajemen globalisasi itu tepatnya di sekolah. Sebagai pondasi awal itu adalah sekolah, keluarga dan sekolah. Jadi saya selalu ingatkan, bagaimana kita memanajemen globalisasi itu untuk sebaik-baiknya tidak mengganggu moral kita. Maka ketika ini saya ada materi di bab 3. Ini langsung ke materi nih, bab 3 kan. Bab 3 materinya di mana? Tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal itu kompleks. Karena bagaimana kita menyatukan agama, suku, moral jadi satu di situ. Nah, solusinya ada menjiwai Pancasila, itu solusinya. Ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan terakhir adalah nilai keadilan. Maka saya sangat bersyukur memang PPK ini adalah solusi untuk bukan mengatasi keterpurukan moral, tapi setidaknya mendampingi bagaimana moral itu akan tetap terjaga. Karena basis-basis untuk menjaga itu ya barangkali di kita, di mata pelajaran PPKN. Karena kita di situ ada moral, norma, ada tata negara, ada demokrasi dan seterusnya. Begitu. Menurut Bapak, apakah teknologi yang begitu cepat ya sekarang ini tuh cepat sekali gitu? Menurut Bapak, apakah teknologi yang sekarang ini yang merambat ini apa ada nggak ya kaitannya dengan moral, dan apakah ini perlu sampai teknologi yang begitu cepat ini untuk anak sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sama tingkat guru sekali? Apakah ini Bapak rasa gimana nih Pak tentang peningkatan teknologi ini? Apakah kita harus ikuti atau kita rem pelan-pelan atau gimana? Iya, itu tadi Mbak. Jadi yang saya sampaikan tadi itulah globalisasi. Ciri globalisasi itu adalah teknologi. Ciri globalisasi adalah teknologi. Sekarang konsepnya belajar tanpa batas. Kita COVID 2019 itu sebagai bukti bahwasanya pembelajaran tidak boleh berhenti, termasuk universitas. Nah, maka kami sebagai pendidik juga memanfaatkan teknologi. Nah, sekarang ini bagaimana kita memfasilitasi teknologi di kalangan pendidikan itu agar supaya berdaya. Nah, seperti halnya saya sebagai guru juga saya mempersiapkan teknologi. Itu sangat penting, Pak. Karena ketika kita tidak bisa memanfaatkan teknologi, kita akan tertinggal. Saya sendiri, saya memiliki channel YouTube pembelajaran saya. Pembelajaran spill Pak nama YouTube-nya. Toto Mulia, silakan nanti teman-teman di subscribe ya. Gitu ya. Dilihat, dipelajari ya. PPKN ini. Iya, jadi
setiap aktivitas pembelajaran saya juga sering upload. Saya juga pernah membuat pembelajaran berbasis project. Projectnya itu adalah membuat video tentang pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu topiknya adalah bully. Sekarang lagi marak kan? Dan itu udah saya terapkan, dan itu basisnya juga teknologi. Jadi teknologi ini tidak bisa terhindarkan. Namun bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu untuk sebaik-baiknya, khususnya dalam dunia pendidikan. Saya katakan teknologi itu wajib bagi guru dan murid, tapi bagaimana kita memanajemen teknologi itu untuk dapat berdaya, begitu. Demikian. Dari banyaknya cerita Bapak ini, kayaknya Bapak nggak punya tantangan ya selama menjadi guru. Tapi saya tetap ingin tahu, gitu ya, tantangan ketika menjadi guru itu apa sih Pak? Dari Bapak sudah berkeliling dari Labuan Batu ke Medan, terus kemudian juga melalui profesi Bapak yang sudah ditekuni udah beberapa tahun ini, tentunya ada tantangan, walaupun kayaknya tadi Bapak lancar aja, tapi pasti ada tantangan. Iya. Tantangannya apa Pak menjadi seorang guru? Jadi begini Mbak, bagi seorang guru pemula, saya katakan ya, seorang guru yang dia baru pemula, itu tantangannya tentu saja adalah tantangan psikologi. Itu pasti. Kenapa? Kita berhadapan dengan dunia kerja, kita berhadapan dengan orang yang senior dan seterusnya. Tapi ketika bagi saya itu adalah tantangan saya, adalah tantangan psikologi ketika saya terjun dalam dunia kerja. Namun karena keyakinan dan belajar sepanjang hayat, berusaha terus belajar, ternyata itu tidak suatu tantangan bagi saya. Maka ketika saya review ke belakang, saya jadi kepala sekolah usia 24 tahun dan saya belum menikah. Waktu itu? Iya. Muda itu ya, 24 tahun ya? 24 tahun dan saya belum menikah. Jadi kepada kita sekalian lah, barangkali teman-teman, adik-adik, ya kita mantapkan saja bahwasanya apa yang terjadi saat ini itu tidak sia-sia. Jadi tantangan apapun itu jalani, jangan mundur. Mudah-mudahan akan ada solusi. Nanti pekerjaan itu yang akan mengajari kita. Begitu kira-kira. Ya, luar biasa. Bahkan Pak Toto sendiri yang sudah melanglang buana dari SD, SMP, SMA, pasti ada tantangan ya Pak. Iya, ya. Sekarang kita ke PPG nih. Iya. Nah, sebagai salah satu program yang hanya ada saat ini di Labuan Batu, hanya ada di Universitas Labuan Batu, begitu kan ya. Ketika Bapak pernah berkecimpung di Universitas di Medan dan kembali ke Labuan Batu dipercaya, begitu kan? Saya rasa selain dekat dari tempat tinggal, pasti Bapak senang-senang saja karena kan ini ada kebanggaan ya, alma mater Bapak. Menurut Bapak, apa lagi fasilitas kita di PPG ini yang mungkin Bapak rasa tuh terlalu senjang dengan yang di Medan gitu kan? Ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua, apalagi yang pengurus di PPG sini gitu. Saya pikir karena memang universitas kita ini baru 1 tahun terakhir kita memperoleh amanah dari Dikti ya barangkali gitu. Kalau untuk secara fasilitas sudah cukup baik, karena yang saya pahamin ketika kami tim pengajar itu kami berkolaborasi terus di bawah koordinator Pak Amin ya, Dr. Amin. Kami tetap berkoordinasi terus, bahkan dalam sistem penilaian juga kami juga berkoordinasi. Ketika ada persoalan mahasiswa juga kami berkoordinasi, karena sistem PPG saat ini kan kita sistemnya daring, tidak offline kan. Jadi untuk sementara ini cukup baik dan semuanya berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan adik-adik mahasiswa atau kawan-kawan mahasiswa itu rata-rata lulus semua, hampir 100%. Begitu. Kalau di Medan hampir sama sih, semuanya sistem juga berjalan dengan baik. Begitu juga di sini sudah cukup baik, karena kita koordinasi terus berjalan, seperti ada komunikasi yang hangat lah di antara kami tim pengujinya. Gitu. Ya berarti mau PPG di mana saja, saya rasa selama dosennya mumpuni ya Pak yang mengajar itu. Jadi teman-teman yang ikut program PPG gak usah takut gitu lah ya. Benar sekali. Saya rasa penyetaraan metode pembelajaran juga dilakukan oleh dosen dimanapun gitu di PPG ya Pak ya. Iya, jadi begini Mbak, kemarin kami diskusi dengan teman-teman. Jadi salah satu syarat untuk menjadi tim pengajar ataupun penguji di PPG itu harus guru penggerak.
Oke. Itu adalah syarat. Karena tidak semua guru bisa jadi guru penggerak. Jadi guru penggerak itu semacam dia sudah memiliki lisensi sebagai katakanlah sebagai aktor-aktor di dalam pendidikan. Karena di dalam pendidikan guru penggerak itu kita dididik untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Makanya ketika kita sudah melewati pendidikan guru penggerak, kita membimbing mahasiswa, menilai, ya mudah-mudahan bekal kami sudah cukup untuk itu. Begitu. Ya. Berarti sudah terlisensi Terlisensi semuanya. gitu, Iya. kira-kira seperti Baik. itu. Dari mulai S1-nya sudah kita kulik, kemudian PPG sudah kita kulik. Lalu Pak, dari ini semua teori yang Bapak terima selama Bapak kuliah S1 begitu, bagaimana relevansinya dengan dunia pekerjaan Bapak? Karena kan ini dari kampus ke dunia kerja, gitu kan ya. Ada alumni yang bilang nggak 100% mirip Kak gitu, kita harus belajar lagi gitu. Lalu bagaimana kalau di katakanlah STKIP ya yang dulunya gitu kan ya, STKIP Labuan Batu yang dulu Bapak serap ilmunya saat itu, bagaimana relevansinya dengan yang Bapak ajarkan di sekolah saat ini, baik itu di PPG maupun juga di menjadi guru SD, SMP, SMA? Iya, jadi relevansinya saya katakan 100% ya, barangkali ya, 100%. Karena pendidikan kewarganegaraan itu basisnya adalah hukum, norma, perilaku, tata negara, dan masyarakat. Jadi di situ ada globalisasi, ada kebinekaan, segala macamnya. Jadi apa yang saya peroleh dari sini, itu saya tidak terkejut dalam sistem pengajaran, karena memang itu dia. Sama halnya begini, saya sering katakan ke siswa saya, 2 kali 3 berapa nak? Mereka akan menjawab 6. Itu matematik. Tapi kalau dalam PPKN dan ilmu sosial tidak. Itu bisa Rp2.000 karena 2 kali 3 itu pas foto kan gitu. Jadi dia dalam ilmu sosial itu dia tidak bisa kita jadikan itu final. Tidak bisa jadikan itu final. Jadi kita harus mempelajari dari kajian sosialnya, dan itu memang sangat relevan dengan jurusan yang saya ambil ini. Ketika saya mengajarkan tentang kebinekaan, saya ajarkan tentang Pancasila sebagai dasar negara, itu saya peroleh semua. Berarti dasarnya emang dari kampus ini? Dari kampus, jadi saya katakan memang sangat relevan lah. Apalagi katakanlah tentang hukum. Hukum itu kan tidak bisa kita katakan sebagai teori, karena hukum yang dipelajari dengan hukum yang ada di sini di masyarakat pasti sama. Contohnya undang-undang dan Pancasila tidak bisa dirubah. Sama halnya di sini juga kan begitu. Jadi itu sangat relevan saya pikir. Berarti sudah terbukti ya, bahwasanya kampus ini tuh bukan main-main gitu kan, mencetak guru inspiratif yang luar biasa. Bapak Toto ini berbicara tentang pendidikan sudah sangat kayak makan kacang aja gampang gitu ya. Sharing aja, sharing. Iya. Baik Pak, untuk yang terakhir, Bapak mau menyampaikan apa? Boleh ke siswa, boleh ke calon mahasiswa, bahkan boleh ke mahasiswa yang sedang berkuliah di katakanlah FKIP Labuan Batu untuk motivasi bagi mereka. Silakan Pak, kameranya sebelah sini. Baik, untuk teman-teman, adik-adik mahasiswa atau bagi adik-adik calon guru, jangan ragu di dalam melangkah. Ambil jurusan pun jangan ragu. Yakinkan pada diri kalian, itu tidak akan sia-sia. Terlebih pada pendidikan prodi PPKN, itu adalah prodi yang sangat relevan di dalam dunia masyarakat yang sesungguhnya. Karena dari situlah kita menjaga bagaimana Indonesia ini tetap beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, luar biasa nih ya. Ini alumni yang baik hati nih, harus dijaga sama prodi PPKN gitu. Karena memang langsung menjurus nih gitu. Ayo ambil PPKN gitu, karena memang PPKN itu adalah yang sangat relevan di masyarakat. Gitu. Ya, ayo calon mahasiswa ataupun kalian yang sudah kuliah di PPKN, lalu yang kuliah di jurusan lain bukan harus pindah ke PPKN gitu. Sekali, Tapi mulai dari sekarang mungkin tanamkan kalian mau jadi apa, karena kita semua harus bertanggung jawab tentang yang kita pilih, gitu kan ya Pak ya. Ya baik pemirsa, inilah tadi perbincangan saya bersama Pak Toto, guru inspiratif kalau saya bilang begitu ya. Memang ketahuan ya Pak ya, yang masih berapa tahun ngajar, yang sudah bertahun-tahun ngajar, itu
cara menceritakan pengalamannya memang lebih runut begitu. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini Pak bisa menjadi apa ya, semacam motivasi bagi semua gitu, dan mudah-mudahan Bapak karirnya semakin bagus. Amin. Gitu kan ya. Semakin sukses nanti di masyarakat, baik itu sebagai guru maupun sebagai masyarakat. Amin. Baik pemirsa, saya Rusnain Nasution dan Bapak Toto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.